Selamat datang di channel YouTube saya kembali. Kebetulan sedang libur kerja ya hari Minggu, dan tadi saya berpikir kira-kira nih bisa bikin video apa nih, dan tiba-tiba saya teringat ada sedikit masalah di bagian panel instrumen cluster atau yang kita lebih sering sebutnya kilometer ya, atau odometer. Masalahnya itu adalah kalau kita coba hidupkan si instrumen clusternya, nah lihat ini angka panel digitalnya itu yang biasanya kita kalau normal nunjukin jarak tempuh dan odometernya dan jarak tempuh keseluruhan kendaraan ini dipakai, itu ternyata angkanya potong-potong. Kita bisa lihat, ini nyalain dulu, potong-potong hanya terlihat pada sisi bagian atasnya saja. Namun kondisi ini tidak permanen. Kadang ketika misal ini sedang running, sedang jalan, kadang dia tiba-tiba bisa normal kembali si angkanya penuh. Tapi kadang kalau kena getaran atau berapa lama kemudian dia kembali seperti ini kondisinya. Artinya permasalahannya ini bukan permanen disebabkan dari si LCD-nya yang rusak, tapi kemungkinan ini adalah ada pin atau kaki dari LCD ini, entah di board PCB-nya atau di apanya, yang memang entah di soketnya, yang memang sepertinya karena usia pakai, jadi solderannya kering atau konektornya tidak kencang sehingga hasilnya seperti ini. Kita akan coba bongkar speedometer ini, kita akan coba cari tahu apa sih permasalahannya dan apakah nanti kita bisa perbaiki atau tidak. Nah, langkah selanjutnya adalah cara untuk membongkar speedometer ini sendiri bagaimana. Oh ya, ini saya lupa tadi belum dijelaskan, belum disebutin. Ini adalah instrumen cluster pada sebuah mobil dengan seri E36 320i atau 320i. Cara bongkarnya adalah cukup mudah. Ini kita cukup bongkar aja si logo yang BMW ini ya. Kalau bisa ini cokelnya jangan pakai logam ya, karena takut merusak si setirnya. Ini bahannya agak karet gitu sih, tapi ini saya udah biasa, jadi saya pikir udah aman ya, nggak akan menggores bagian setirnya ini udah bisa saya copot. Langkah selanjutnya adalah ini membuka baut yang ada di sini. Biasanya saya menggunakan kunci busi bawaan dari mobilnya sendiri, seperti ini kunci busi. Dia udah pas, lalu kita bisa cukup putar saja ke sini. Aduh, ini sulit ya. Ini karena saya susah pegang handphone, harus menahan setir ini, sementara satu tangan lagi perlu membuka baut ini ya. Sayang sekali, ternyata tadi ketika saya coba membuka si baut ini dengan kunci busi itu sangat susah sekali, harus pakai kunci sok khusus dan saya tidak punya. Jadi saya akan men-skip membuka setir ini. Kita akan coba langsung membuka si speedometernya dan mencoba mengeluarkan langsung dari ruang yang tersedia antara setir dengan si dashboardnya ini ya. Nah, untuk membuka si instrumen clusternya, ini kalian cukup membuka 2 buah baut saja. Satu, ini ya, 1 dan 2 sini ya. Ini cukup dibuka aja bautnya dulu. Nah, ini udah saya copot si bautnya ya. Nah, kita akan coba mengeluarkannya dari sini. Nah, cara mengeluarkannya kalian harus benar-benar hati-hati, jangan sampai nanti si bagian instrumen clusternya ini merusak si dashboardnya ini. Dan si knob untuk mereset odometer ini dicopot, dia tarik ke atas. Nah, dia akan memberikan ruang lebih banyak lagi ketika nanti dia ditarik ke arah sini ya. Karena ini sulit saya pegang handphonenya, kameranya ya, jadi ini tidak akan saya rekam, akan di skip aja mencopot si speedometer ininya ya. Oke, kita sudah sampai di ruangan bengkel saya ini. Nah, ini speedometernya yang tadi kita copot. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memanaskan solder. Kita langsung saja. Langkah pertama adalah tentu saja membongkar si instrumen cluster ini ya. Ini adalah pertama kalinya ya saya mencoba mengutak-ngatik yang namanya instrumen cluster.
khususnya ini mobil Eropa ya. Kita coba saja apakah saya bisa atau tidaknya. Kalau saya lihat ini ada beberapa baut ya. Ini ada baut di sini 1, 2. Nah, ini menggunakan baut bintang kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kurang lebih yang sudah saya lihat ada 5 baut. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan coba copot dulu bautnya dari kelima obeng bintangnya. Ini pakai yang mana ya? Coba dulu yang ini ya. Ketemu cintaku. Ya, betul, langsung pas yang ini. Langsung pas, ternyata ukuran yang paling kecil dari obeng bintang yang saya punya. Oke, ternyata betul, ngebongkarnya cukup mudah saja. Ini udah bisa saya pisahkan antara si meter-meter jarum meternya. Oke, saya simpan. Dan ini adalah board utama dari si instrumen twister ini ya. Oke, saya coba pelajari dulu. Ini LCD-nya tertanam langsung di PCB ini. Sepertinya saya akan sedikit kesulitan untuk mencoba memperbaiki si board ini ya, karena saya lihat si PCB-nya ini sistemnya dikeling permanen untuk bisa terpasang permanen di dudukan plastik si speedometer ini ya. Ini bahannya juga plastik kayaknya. Itu artinya sekali saya mencopot atau merusak, membongkar si kelingan PCB ini, dudukan ini, maka itu akan sulit nanti saya untuk memasangkannya kembali. Mungkin harus menggunakan teknik klem, dilem atau gimana. Dan ini akan saya pertimbangkan apakah saya akan melanjutkan project ini atau tidaknya ya. Wow, susah juga kalau gini ya. Nah, untuk analisa kerusakannya sendiri, saya akan berencana mencoba melakukan solder ulang di kaki-kaki LCD di PCB ini ya. Ini ada berapa pin di bawah pasti. Biasanya kalau masalahnya itu tadi seperti pada video di awal adalah si digit 7 segment ini atau LCD ini nggak muncul sebelah, biasanya dikarenakan kalau bukan rubber di sininya itu karena solderan PCB-nya ini sudah pada mengering dan kurang terhubung dengan benar. Setelah saya tadi pikir-pikir, saya memutuskan untuk tidak membongkar si board ini dari casingnya ya, karena ini keling ininya itu terbuat dari plastik dan sangat sayang karena ini masih original si speedometernya kalau saya bongkar. Tapi setidaknya saya akan coba menganalisa dulu apakah kerusakannya betul dari solderan di board ini atau memang si rubber LCD yang di dalam sini ya. Karena saya lihat di sini ternyata si LCD ini tidak permanen terhubung langsung ke PCB-nya. Ini ada soket di sini dan kemungkinan ini bisa dicabut. Tapi ternyata saya coba susah juga. Tapi yang pasti LCD jenis seperti ini selalu mempunyai karet konduktor atau kita istilahnya sebut rubber yang menghubungkan dari LCD ini ke pin-pin yang tertancap di PCB ini. Nah, dari beberapa pengalaman saya, ada kerusakan LCD seperti ini itu disebabkan karena sambungannya kurang kencang antara LCD dengan si konduktor di si kawat-kawat di sininya, sehingga dia angkanya atau displaynya itu menjadi hilang sebagian seperti yang tadi kita lihat di awal video. Tadi saya udah coba searching di internet untuk datasheet dari pin-pin soket-soket yang ada di speedometer BMW E36 ini. Dan saya udah coba tadi bikin kabel untuk
jalur tegangan dan groundnya udah saya colokkan, dan kita akan coba dari beberapa kabel ini. Ini adalah pin untuk positifnya yang kuning, dan terdapat sekitar 3 pin yang harus dikasih suplai tegangan 12 volt, dan ini 2 buah jalur ground dari soket yang warna putih ini. Kita akan coba hubungkan, dikasih input tegangan 12 volt dari adaptor DC yang saya punya, dan mudah-mudahan ini bisa membuat si speedometer ini menyala, si LCD ininya ya. Nah, ini saya udah punya soket 12 voltnya. Ini adalah output dari power supply komputer 12 volt. Yang warna kuning ini positif 12 volt, yang hitamnya ini adalah ground atau 0 volt, dan yang merah adalah plus 5 volt. Jadi yang akan kita gunakan adalah hitam ground atau 0 dengan kuning yang 12 volt. Nah, yang hitam udah saya sambungkan, tinggal kita coba sambungkan yang warna kuning ininya, 12 voltnya ya. Dan kita perhatikan. Ya, ternyata sepertinya ada ya. Kita lihat di sini terhubung. Tadi pada saat saya nyalakan, dia beberapa lampu menyala. Seperti yang di kanan ini adalah lampu overheat, temperatur radiator dan mesin, dan ada beberapa lampu yang cek engine. Tadi ketika posisi kita menghidupkan mobil, dia beberapa lampu nyala, cek engine-nya, kemudian dia mati. Jika tidak ada error, dia mati seperti itu. Dan ini yang nyala terus adalah lampu bahan bakar bensin tank ya. Jadi dia nyala karena membaca seolah-olah karena tidak ada input sensor dari fuel tanknya gitu kan, di tank bensinnya, sehingga dia membaca bensinnya kosong dan ini menyala. Tapi kita abaikan saja. Kita kembali kepada LCD ini ya. Kita bisa lihat, saya tutup dulu ini biar nggak silau ya. Kondisi sekarang adalah hilang sebagian si pixel LCD-nya. Saya akan coba dengan menekan-nekan di daerah LCD ini, apakah terjadi perubahan atau tidak terhadap tampilan di instrumen cluster ininya ya. Ini dihidupkan lampu silau nih, gelapin aja ya. Ya, bisa kita lihat ketika saya coba sentuh di daerah LCD ini, ternyata dia berpengaruh terhadap tampilan LCD-nya. Tuh kan. Tuh, sekarang seperti ini. Saya tekan, berubah. Ini hampir bisa dipastikan bahwa kerusakan ada di bagian LCD ini ya, bukan di boardnya. Kalau saya tekan boardnya, dia tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau saya tekan di sini, di daerah LCD-nya, dia berpengaruh sekali. Dan mungkin analisa saya ini adalah rubbernya yang tadi saya bilang di awal. Aduh, maaf suaranya. Saya akan coba cari posisi di mana yang bisa membuat tampilannya ini normal. Ditekannya di sebelah mana. Ini agak sulit. Mudah-mudahan bisa. Sebentar ya, saya akan coba reset dulu, matikan dulu power supply-nya. Ya, inspection. Ya. Ini kalau saya tekan agak kenceng di sini, dia angkanya normal ya. Angkanya normal. Dan tinggal kita cari cara bagaimana supaya tetap seperti ini ya. Nah, ini saya pukul-pukul juga agak lumayan bagus. Jadi ini perlu ditekan ke sebelah sini. Saya akan coba bongkar dulu si ini LCD-nya, lalu kita analisa seperti apa di dalamnya. Mungkin kotor atau gimana. Oke. Saya matikan dulu power supply-nya. Ini ada yang sulit di sini.
Ya. Saya akan coba ambil dulu pengungkitnya yang terbuat dari plastik, karena ini LCD ini merupakan alat elektronik yang sangat sensitif, jadi nggak boleh menggunakan yang berbahan logam. Ini bahan plastik. Ini saya sudah berhasil angkat si LCD-nya. Ini adalah rubber yang tadi saya bilang. Jadi rubber ini adalah media penghantar konduktor dari LCD ini ke pin-pin yang konduktor ini yang berasal dari PCB ini ya. Coba saya zoom dulu. Ini mohon maaf kameranya kualitasnya kurang bagus karena yang murah-murah saja. Kemungkinan karena usia si rubber karet ini memang sudah sangat lama terkena panas, parkir di berbagai medan gitu ya, medan tempur. Jadi si rubber karet ini kemungkinan mengkerut sehingga sambungan antara dari LCD pin konduktor ini kurang bagus. Solusinya adalah kita bisa mencoba mengganti si karet rubber konduktor ini. Saya nggak tahu tapi dengan yang baru, tapi karena yang baru saya nggak punya dan nggak tahu beli di mana juga. Kita akan coba mencopotnya dulu. Nah, seperti ini. Lalu akan coba balikan posisinya seperti ini ya. Atau logikanya ini yang di sini gitu ya. Lalu kita akan pasangkan kembali si LCD-nya. Pasangkan kembali. Lalu akan saya hidupkan power supply-nya. Lalu akan saya coba tekan. Ya. Seperti itu. Tekan rata. Nah, kira-kira di mana yang bermasalahnya? Saya akan coba pasang ini kembali si dudukannya buat biar ngepres. Ternyata agak susah juga. Oh, ternyata ini patah. Sayang sekali. Ini patah si dudukan plastiknya nih. Jadi ini otomatis ini nggak akan bisa kencang. Dan saya pikir, aduh ini musibah ya. Musibah sekali karena jika ini nggak bisa kencang, ini nggak akan bisa nekan si karet rubbernya ya. Oke. Ini saya tadi udah coba diutak-atik supaya ini ngepres posisinya, kemudian soket-soketnya saya bersihkan dan kita akan coba kembali. Saya nyalakan power supply-nya. Nah, bisa dilihat si angka-angka pada LCD speedometer ini sekarang sudah normal, sudah muncul semua. Dan saya coba gerak-gerak coba pukul-pukul gini, ketuk-ketuk normal. Kalau tadi kesentuh sedikit aja dia ngaco si tulisannya kan, langsung hilang. Sekarang udah bagus. Oke, good job. Kita bisa perbaiki sendiri karena kalau harus ganti speedometer itu harganya lumayan juga. Untuk seri BMW E36 ini bekasnya aja sekitar mungkin sekarang masih di harga 1 juta sampai 1,2 jutaan. Tapi dengan kreativitas sendiri lumayan lah bisa ngerit budget ya. Oke, sekarang kita tinggal pasang kembali, tutup dan segala macam baut-bautnya ini.
Selanjutnya kita akan pasangkan ke mobilnya ya. Mari kita coba, let's go. Oke, ini saya udah pasangkan kembali speedometernya di mobilnya. Soket-soketnya juga udah saya pasang. Sekarang kita tinggal mengetes apakah speedometer ini, si LCD-nya, tampilan angka-angkanya normal atau tidak. Oke, mari kita hidupkan. 1, 2, 3. Iya. Dan amazing, ternyata bagus. Iya. Lihat, dia stabil. Saya ini juga pukul-pukul tidak masalah. Coba kita hidupkan mobilnya. Wow, it's good. RPM nyala. Ini radiator memang masih dingin. Bensin ya ada naik walaupun sekarat. Oke. Selanjutnya saya tinggal pasangkan bautnya kembali yang 2 biji itu di sini sama di sini. Dan jangan lupa pasangkan kembali si ini ya, emblem ini tutup. Nah, sekian video dari saya di kesempatan kali ini, yaitu memperbaiki LCD display yang angkanya tampilannya hilang sebagian di seri mobil BMW E36, tepatnya 320i. Dan saksikan video-video saya di lain kesempatan. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.